Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ungki Aprilian, NIM 182410101032 dari kelas Data Mining A. Ini pada tugas modul kali ini kan kita belajar tentang bagging classifier. Jadi tugasnya itu ada dua. Yang pertama, untuk mengulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Terus disuruh nuliskan akurasinya. Terus yang kedua itu mengurangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Cuma di sini pakai perbandingan datasetnya itu datasetnya itu 0,3. Terus pakai n estimators-nya itu angkanya 100, 200, dan 300. Di sini juga disuruh menuliskan akurasinya. Kita langsung ke nomor 1 aja. Jadi pada nomor 1 itu kan kita disuruh mengulangi proses klasifikasinya. Jadi kita jelasin dari atas dulu. Paling atas itu kita pertama mengimport tabelnya. Jadi import Panda, Panda kayak biasanya. Terus yang kedua itu ada from sklearn import dataset untuk import datasetnya. Terus ini yang baris ketiga dan 4 ini kan disuruh pakai dataset wine sama breast cancer. Jadi di sini kita juga ngeload dataset wine sama ngeload dataset breast cancer-nya. Kemudian di sini ada sklearn.processing import standard scalar. Jadi standard scalar itu kayak untuk menormalisasi inputannya. Jadi buat mengelompokkan inputan yang sama kayak gitu. Terus di sini ada sklearn.linear model import perceptron. Jadi perceptron itu kan metode pengklasifikasiannya. Jadi kita kan disuruhnya pakai metode perceptron gitu. Terus yang selanjutnya itu kayak biasanya training test split itu buat kayak membedakan mana data yang training set sama yang test set gitu. Terus yang ini buat akurasi angka akurasinya. Dan yang terakhir itu ada sklearn.assemble import bagging classifier. Itu pakai metode bagging classifier itu. Terus selanjutnya itu karena kita pakai dataset wine, jadi kita pakai tuh buat ngeload datanya itu pakai data underscore wine sama dengan load underscore wine tutup buka kurung. Begitupun dengan yang selanjutnya. Jadi kita kasih nama data cancer sama dengan load breast cancer-nya itu. Kemudian didefinisikan di sini X sebagai data cancer data dan Y sebagai data cancer yang target. Terus selanjutnya itu kita bakal nampilin nih data cancer mana yang bakal ditampilin. Itu X dalam kurung itu, kurung siku ada titik 25. Itu artinya ada 5 baris data yang bakal kita tampilin. Itu, jadi kita bisa nampilin beberapa 5 baris di situ. Begitupun dengan data Y, itu kan data target, itu juga ada 5. Karena kita di sini nampilinnya ada 5. Selanjutnya, kita masuk proses ke ini normalisasi inputan. Jadi di sini kan ada X-train, X-test, Y-train, Y-test sama ini train test split. Jadi di sini test size-nya kan disuruhnya 0,2, 0,3 sama 0,4. Jadi kita coba dulu nih test size-nya itu pakai 0,3 dulu. Terus masuk ke tahap ini normalisasi inputan. Jadi SC sama dengan ini standar scalarnya, kemudian ini pakai data training. Jadi baris ke-1 sama baris kedua itu kayak persiapan buat normalisasinya. Nah, setelah itu mulai data ketiga dan keempat ini lah itu merupakan kayak proses normalisasinya. Jadi pakai X-train, STD sama dengan ST transform X-train. Terus yang bawah juga kalau misalnya X-test underscore STD berarti di sininya juga pakai transform from X testnya gitu. Terus yang terakhir kita masuk ke pakai metode perseptronnya itu. Jadi PPN ini buat ngasih namanya sama dengan perseptron, terus ini eta 0,1 random set 0 itu sesuai dengan modul yang dikasih. Terus di bawahnya ini juga kayak prosesnya gitu.
persiapan pada tahap perseptronnya. Terus ini ada Y prediksi sama dengan ppn.predict tes STD. Itu kayak ini ngeprediksi hasilnya. Terus yang terakhir yaitu ngeprint angka akurasinya. Di situ hasil akurasinya dari 0,3 itu berarti itu 0,95. Terus kita bisa coba lagi, kan bisa pakai 0,2 atau 0,4. Jadi kita coba misalnya pakai 0,2. Kalau pakai 0,2 itu berarti akurasi yang dihasilkan itu 0,94. Kemudian pakai 0,4. Kalau misalnya pakai 0,4 itu berarti angka akurasi yang dihasilkan itu 0,98 gitu. Jadi angka akurasinya itu bergantung pada test size-nya itu. Terus kita lanjut ke nomor 2 yang pakai metode Bagging classifier. Nah, ini jadi yang nomor 2 itu tetap pakai perseptron kan tadi. Terus ini berarti PPN 2 sama dengan perseptron sama kayak tadi. Cuma di sini bedanya ada BC sama dengan Bagging classifier. Karena kita kan nomor 2 disuruhnya pakai metode Bagging classifier. Jadi kita di situ kita tuliskan kodenya BC sama dengan Bagging classifier. Terus ini ada base estimator. Jadi kayak ada angka estimasinya. Di situ disuruhnya 100, 200 sama 300. Yang pertama kita pakai 200 dulu. Terus jangan lupa test size-nya ini disuruhnya pakai yang 0,3. Jadi pada test size 0,3. Nah, terus ini kita coba pakai 200. Ini sama kayak tadi, memprediksi terus nilai akurasinya. Terus di sini itu ada kayak 3F, berarti itu 3 angka di belakang koma. Terus ini angka coba kita run dulu. Hasil yang ini angka classifier yang dihasilkan, angka akurasi yang dihasilkan sama estimatornya 200, yang test size-nya 0,3 itu berarti 0,982. Terus kita ubah lagi. Dan estimatornya itu jadi 100. Nah, kalau misalnya kita ubah jadi 100, yang test size-nya 0,3 itu, akurasi yang didapatkan nih 0,965 gitu. Terus yang terakhir kita coba pakai 300. Nah, di situ bakal kelihatan kalau misalnya akurasinya tuh 0,977. Jadi, angka akurasi yang dihasilkan itu beda-beda tergantung dari nilai estimatornya. Tapi selisih antara nilai estimatornya tuh tadi selisih antar akurasi yang dihasilkan tuh nggak beda jauh. Itu sih jadi kesimpulannya. Terus ya mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dalam tugas modul kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.